Alhamdulillahil azizil ghaffar ja'ilil laila wan nahar ayataini min ayatillahi liman arada ayatadakkaru aw yatadabbar. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma ta'aqqaba al-lail wan nahar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Dengan hati kita mengakui Allah adalah zat yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dengan fisik, kita menggunakan fisik kita ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syukur kita masih jauh dari sempurna, namun tetap lisan, hati, serta anggota badan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap Allah berkenan untuk menambah kenikmatannya kepada kita semuanya, sampai Allah menyempurnakan kenikmatan itu, yaitu adalah dengan memberikan nikmat yang paling besar, yaitu adalah nikmat melihat wajah Allah di surga kelak. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, pada umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pagi hari ini, kita akan mendoakan bersama saudara kita Bapak Tarmo bin Karman, beliau yang biasa mengurusi rumah Allah ini, yang sedang sakit dan baru saja operasi. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari segala penyakitnya, dan semoga ini menjadi wasilah pengukur dosa dan juga wasilah mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shfi Bapak Tarno bin Karman, Allahumma shfi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfihi wa jami'il marda minal muslimin. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan sukarela, bahkan akan berusaha mati-matian agar bagaimana sholat itu kita bisa tegakkan. Apapun kesibukan kita berusaha untuk memberikan waktu terbaik dalam mengerjakan sholat. Apapun kondisi kita berusaha tampil sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sholat. Namun karena kondisi, apakah itu pekerjaan, atau mungkin ada permasalahan, atau mungkin adanya urusan, sehingga kadang itu menjadikan kita terlalai, kita sibuk, sehingga ibadah sholat yang begitu agung lambat laun
lama-kelamaan semakin terkikis. Apalagi di zaman saat ini banyak sekali yang namanya hal-hal yang mudah sekali memalingkan seseorang dari sholat atau bahkan mengurangi nilai keagungan daripada sholat. Maka perlunya kita kembali menyemai, menanamkan, dan kita bersama mulai kembali menggali tentang keagungan dan keutamaan sholat di dalam hati-hati kita, agar supaya hati kita terus dan terus mengagungkan ibadah sholat. Ibadah sholat sebagaimana kita ketahui, dia adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat ini. Makanya ada sebuah ungkapan, sholat itu nomor 2, nomor 1 adalah syahadat. Sehingga kedudukannya begitu agung sekali. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang rukun Islam, pondasi agama kita, maka yang pertama kali beliau sebutkan adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Rukun yang pertama adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa iqamis shalah. Nah, yang kedua adalah mendirikan sholat. Sehingga ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali harus dilakukan setelah dia bersyahadat. Kedudukannya begitu besar sekali, sehingga Nabi SAW pun ketika mengabarkan tentang batasan rambu-rambu yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah adalah sholat. Karena barang siapa yang meninggalkannya, kata Nabi SAW, bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Batasan antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini batasannya. Sehingga ini adalah sebuah batasan yang sangat harus kita jaga bersama. Jangan sampai batasan ini kita biarkan saja, akhirnya terjatuh ke dalam kekufuran. Dan para ulama ketika menjelaskan hadis ini, orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir itu yang bagaimana? Yaitu adalah orang yang meyakini sholat itu tidak wajib. Seseorang meyakini sholat itu tidak wajib, maka ini sudah otomatis keluar dari Islam. Walaupun dia sholat, tapi ketika hatinya meyakini sholat itu tidak wajib, walaupun dia sholat, maka dia adalah keluar dari Islam. Ini kaitannya dengan keyakinan. Rukun iman itu keyakinan. Adapun yang meninggalkan sholat, di masyarakat kita kan ada saudara-saudara ada yang sholatnya itu sepekan sekali. Kapan itu? Jumatan. Ada lagi yang setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Tapi mereka masih sholat, masih meyakini sholat itu wajib. Hanya saja mereka malas, abot, boleh ngerjakan sholat. Maka para ulama walaupun dalam perbedaan pendapat masih menyatakan mereka adalah Islam, tapi terjatuh ke dalam dosa besar. Karena dosa meninggalkan sholat itu lebih ageng, lebih besar daripada dosa berzina, dosa membunuh, dosa mabuk. Itu dosanya lebih besar. Namun demikian jangan kemudian para pelaku zina, para pembunuh itu merasa enteng. Loh, dosanya ada yang lebih besar daripada saya orang meninggalkan sholat.
berarti saya nggak apa-apa ini membunuh, saya nggak apa-apa berzina. Bukan. Membunuh berzina juga dosa besar nih. Namun dosa meninggalkan sholat itu lebih besar. Sehingga ini adalah sebuah prinsip yang harus kita bersama-sama pegang untuk diri kita, keluarga kita, anak istri kita, keluarga kita. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai berdoa meminta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan sholat. Niku sekelas inten Nabiullah Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar Nabi Ibrahim dijadikan termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, dan juga anak keturunannya. Sehingga kita orang tua, bapak ibu, mbak kakung, mbak putri, masih ada kesempatan untuk kita mendoakan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita. Minta kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang senantiasa menjaga sholat dan juga keturunan kita. Dan nanti kita akan menyampaikan tentang keutamaan sholat. Ini yang pertama. Jadi sholat adalah rukun Islam yang terpenting yang harus dijaga. Karena mengabaikan atau melalaikan bahkan meninggalkan sholat bisa berpotensi terjatuh ke dalam kekafiran. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, sholat adalah ibadah yang Allah syariatkan secara langsung tanpa peran, yaitu adalah dengan Allah mengangkat Nabi kita alaihissalam ke Sidratul Muntaha. Allah kemudian syariatkan ibadah sholat. Berbeda dengan ibadah yang lainnya, Allah turunkan melalui wasilah, melalui perantara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat Nabi kita alaihissalam dalam kejadian Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah sholat secara langsung. Berarti ini menunjukkan sangat mulia sekali, sangat agung sekali. Karena Allah langsung kepada Nabi kita alaihissalam. Dan sebagaimana kita ketahui juga, awal pensyariatan sholat itu kita dari berapa waktu? 50 waktu. 50 waktu Allah perintahkan kepada Nabi kita alaihissalam. Kemudian Nabi alaihissalam turun di langit, masih ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian diskusi. Nabi Musa bertanya, berapa waktu sholat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada engkau dan kepada umatmu? Maka Nabi alaihissalam menjawab 50 waktu. 50 waktu. Kita kebayang 50 waktu sehari semalam kita disuruh sholat. Sedangkan waktu sehari semalam 24 jam. Berarti setiap hampir kurang setengah jam sholat, kurang setengah jam sholat. Kepribun rasanya karena malam ibu-ibu mau masak nembe mulai kerajaan gerabang sholat, mulai kerajaan sayuran sholat maning. Bapak-bapak arep pacul nembe entuk pirang paculan sholat dhisik. Masya Allah. Kemudian diskusi panjang bolak-balik Nabi kita alaihissalam disarankan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk minta keringanan, balik ke atas. Berapa? 40. Gak sanggup, kurangi lagi, balik lagi. Berapa? 30. Gak sanggup, kurangi, bolak-balik sampai akhirnya 5 waktu. Pun demikian 5 waktu ternyata Nabi Musa alaihissalam masih mengusulkan 5 waktu umatmu gak akan pernah mampu, susah berat, minta dikurangi lagi. Namun Nabi alaihissalam sudah malu bolak-balik minta keringanan. Namun demikian, dan ini adalah keistimewaan untuk kita selaku umat Islam. Walaupun sholat yang kita kerjakan adalah 5 waktu, namun esensi dan pahalanya sama seperti 50 waktu. Itu keistimewaan sekali. Mulanya ampun disia-siakan. Jangan disia-siakan namanya sholat 5 waktu.
kita harus jaga betul. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan langsung, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar. Baik, selanjutnya keagungan sholat dalam agama kita, bahwasanya sholat adalah ibadah pertama kali yang akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Sebelum ditanya puasa, zakat, sedekah, sholat dulu yang akan ditanyakan. Nabi alaihissalam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat." Ibadah pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat itu sholat. Jadi ketika kita capek-capek lelah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita sedang mempersiapkan bukti, mempersiapkan amalan yang nanti pertama kali akan ditanya. Dan ternyata sholat itu menentukan sekali. Fa in sholahat sholasa iru amalihi. Jika sholat seseorang itu baik, maka akan menentukan kebaikan amalan yang lainnya. Jadi amalan sholat itu amalan kunci penentu sekali. Kalau sholatnya baik, yang lainnya akan ikut baik. Makanya kita berusaha memperbaiki sholat-sholat kita, Bapak Ibu sekalian, baik dari segi bacaan, bukan cuma bacaan, gerakan, ditambah lagi nomor hati, ditambah nomor hati kita juga perbaiki. Tapi ini yang sudah sepuh-sepuh, mbah-mbah, untuk memperbaiki bacaannya keberibuan. Susah ya. Kon dikatakan Al-Fatihah mau sing bener ya anu angel. Karena lidahnya sudah kaku. Tetap itu usaha. Walaupun susah, bismillah. Dan insya Allah itu adalah makdur, dimaafkan. Ampun jere langsung Al-Fatihah ora dadi ora salat ngoten niku. Malah ora salat sekalian bertempar. Walaupun Al-Fatihahnya bisa-bisanya tetap salat niku kedah dijaga. Bacaannya diperbaiki, bukan diperbaiki saja secara bacaan, diresapi maknanya. Al-Fatihah maknanya, kandungannya, doa ruku, doa sujud, doa i'tidal, gerakannya maksudnya apa. Jadi banyak ternyata kaum muslimin itu sholatnya, namun ini bukan sedang bahasanya sedang menyalahkan, dan bukan, tapi ini sebagai pengingat. Jadi banyak itu orang sholat itu bacaannya tidak paham atau belum paham. Ketika ruku subhana rabbiyal azim maksudnya apa, ketika i'tidal, ketika sujud, bahkan ketika baca Al-Fatihah itu maksudnya apa. Sehingga makanya sering terjadi orang sholat itu pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, karena nggak bisa fokus dengan bacaan. Kalau seseorang itu paham bacaan, maka insya Allah dia akan fokus kepada bacaan. Kemudian perbaiki gerakannya. Gerakannya bagaimana ketika takbir, ketika ruku, ketika sujud. Ampun jadi nek zaman meniku sholat niku ampun kados kinjeng. Nah itu cepat sekali. La yutimmu ruku'ahu, tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, maka bisa jadi sholatnya adalah sia-sia. Wis kesel-kesel sholat, malah sholatnya bukan diterima. Tidak bagus karena seperti itu. Sehingga perlu kita bersama-sama kembali lagi mengkaji, belajar lagi. Lawangnya wis khatam, bacaan sholat dari awal sampai akhir saya sudah merem hafal. Bukan masalah hafalnya, tapi masalah meresapi, merenungi ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat menentukan amalan kita di akhirat. Jadi kadang kan sebagian orang itu kan, mohon maaf nih, menyepelekan. Yuk belajar sholat maning,
Nah, ngapa belajar sholat yang ke SD wis pinter sholat. Dia diajak untuk belajar sholat, ngaji sholat lagi, merasa apa? Sudah cukup, tidak perlu lagi, gitu kan? Tidak. Bahkan terus kita perlu belajar untuk diingatkan kembali, karena memang ibadah sholat itu adalah ibadah yang sangat agung. Wa in fasada sa'iru amalihi. Nah, ketika sholat itu jelek, rusak, maka ibadah yang lainnya juga jadi rusak. Gara-gara apa? Sholatnya benar. Makanya fokusnya kita ke ibadah sholat dulu. Makanya dahulu itu ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya itu sholat 5 waktu saja, ya, sholat yang baik, ya, apakah saya masuk surga? Maka Rasul jawab, jika kamu benar seperti itu, insya Allah masuk surga. Dengan wasilah apa? Menjaga sholat 5 waktu, karena agung sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah SWT, sholat yang kita kerjakan ada yang sholat wajib, ada yang sholat sunnah. Maka kita yang sangat sadar sekali bahwasanya sholat yang itu seringnya khusyuk maupun bukan khusyuk. Seringnya kurang khusyuk, apalagi lagi banyak masalah gitu. Seringnya kurang khusyuk. Banyak sekali permasalahan menjadikan hati kita berpaling dari sholat gitu. Banyak sekali. Makanya demikian, jangan merasa cukup dengan ibadah sholat 5 waktu. Artinya perlunya kita menambah sholat dengan sholat sunnah. Ada sunnah itu sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah sholat. Ada sunnah yang lainnya, qiyamul lail, tahajud, duha, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu dan yang lainnya. Dan ini dalam rangka untuk apa? Untuk menembel. Kalau ya bukan kalau ya pasti kurang ya. Untuk menembel ibadah wajib kita, sholat wajib kita. Karena nanti di hari kiamat di dalam hadis yang lain tentang seperti ini hadisnya nih, ketika ditimbang dihisab amalan sholat seorang hamba, didapatinya sholat wajibnya kurang, maka Allah perintahkan kepada para malaikat, unduru, lihat, siapa tahu hamba ini punya amalan sholat sunnah. Makanya diantara kegunaan fungsi sholat sunnah adalah untuk menembel kekurangan dari sholat wajib. Berarti sholat wajib yang kita kerjakan plus sholat sunnahnya. Karena ibadah sholat sunnah juga ternyata banyak sekali keutamaan. Contoh tadi 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh niku luwih sae, luwih apik tinimbang dunia dan seisinya. Ini tidak ada bandingannya. Dengan apa? Sholat 2 rakaat qobliyah subuh, dunia itu dan seisinya tidak ada harganya. Berarti kan sholat niku larangnya pol. Namun demikian bahkan seseorang itu rela untuk meninggalkan bukan cuma sholat sunnah saja, sholat wajib ditinggalkan gara-gara ngejar dunia yang tidak ada bandingan dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi karena orang tersebut tidak tahu keagungan kedudukan sholat, maka rela untuk menggadaikan sholatnya untuk mendapatkan dunia yang sangat hina. Di sholat sunnah juga dikerjakan. Pun demikian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man sholat ithnai asyara raka'ah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, banallahu bihinna baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Napa niku amalane? Sholat sunnah 12 rakaat. 12 rakaat niku napa mawon? 2 rakaat qobliyah subuh. Kemudian 4 rakaat qobliyah zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib,
2 rakaat setelah Isya 12. Itu kalau kita jaga Bapak Ibu sekalian, ganjarannya apa? Dibangunkan rumah di surga. Gak tanggung-tanggung rumahnya di surga. Ketika orang mati-matian bekerja jungkir balik, bahasanya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, untuk nyicil rumah di dunia pun dilakukan. Kenapa kita tidak jungkir balik mengerjakan sholat sunnah ini untuk mendapatkan rumah di surga? Nah itu sholat sunnahnya. Bagaimana dengan sholat wajibnya? Makanya harus kita jaga betul-betul. Jadi sholat adalah ibadah pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara keagungan sholat. Jadi jangan disepelekan, ini agung sekali. Harus kita agungkan dengan hati-hati kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di antara keutamaan ibadah sholat yang harus kita ketahui, sehingga itu menjadi motivasi kita untuk terus memperbaiki sholat-sholat kita. Sholat adalah pertemuan atau munajat, komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Salat adalah pertemuan komunikasi langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita salat itu sedang langsung ngadep Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasantus salata baini wa baina abdi nisfaini." Aku membagi sholat itu 2 bagian, antara aku, kata Allah, dan antara hambaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat itu yang kita lakukan, kita itu pun Allah sedang komunikasi dengan Allah langsung, dan Allah bagi menjadi 2 bagian. Maksudnya bagaimana? Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba maos alhamdulillahi rabbil alamin, ketika itu Allah menjawab, hamidani hamdi, hambaku sedang memujiku. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita sholat, kita merenungi hadis ini dan kita merasakan hadis ini betul-betul, ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kita merasa Allah sedang menjawab. Kita agar kalau kita ngobrol dengan seseorang, orang itu merespon dengan baik. Kita kalau kita ngobrol bakal selimuran atau boten. Misalkan ngobrol sama orang malah dolanan HP, itu kan menunjukkan apa? Kurang belum di hadapannya ada orang sedang ngobrol, ibu-ibu saja. Bu, jenengan ngajak ngobrol bapak serius banget, cerita utang, cerita beceran, cerita macam-macam, malah bapaknya dolanan kepribun balan HP ini. Pun kebalikannya, bapak-bapak lagi cerita, lagi ngobrol sama istrinya malah sibuk tiktokan, malah anak-anaknya juga lagi diomongi malah nge-game. Kan menunjukkan apa? Kurang etika. Nah, kita ketika sholat itu sedang diskusi, sedang ngobrol dengan Allah. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Allah apa? Menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, ketika kita membaca ar-rahmanir rahim, Allah berfirman, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku lagi, memujiku lagi. Wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin, Allah adalah pemilik hari pembalasan, Allah berfirman apa? Majidani abdi, hambaku mengagungkanku. Kemudian jika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman hadza baini wa baina abdi, ini pertengahan
antara untukku kata Allah dan untuk hambaku. Kemudian ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Niku kalimat apa? Doa, permintaan. Nek nyuwun, kalau kita minta, ini kita akan bandingkan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu lagi kepepet, butuh dana jan kudu nek orang metu danane omahe dilelang, motore disita, kebunane disita. Hari itu juga harus lunas. Kemudian kita punya tetangga yang Masya Allah orangnya baik, pokoknya suka membantu, berapapun kebutuhan akan dibantu. Kita datang ke rumahnya. Apakah ketika kita minta asal-asalan? Kan enggak gitu. Tentunya ketika kita minta akan orang memuji dulu gitu. Pak Jan, Masya Allah jenengan orangnya baik, orangnya peduli, orangnya ini dipuji dengan pujian yang baik. Baru setelah itu apa? Mengajukan, tapi ngapunten saya lagi punya kebutuhan. Dan mintanya juga apa? Memelas sekali nih. Junek orang dibayar sikit, umahku disita, motorku diangkut, kebunanku disita. Tolong gitu kan. Minta memelas sekali. Itu masalah dunia. Kita kadang kalau butuh dunia minta sama orang, minta tolong sama orang enak, sangat memelas sekali. Kita ketika membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu sedang nyuhun, sedang minta kepada Allah petunjuk. Yang petunjuk itu adalah lebih besar, lebih penting daripada dunia dan seisinya. Maka sudah sepakat saya namanya minta nyuhun, berarti apa? Kudune memelas. Memelas itu apa bahasa Jawa ini? Temenan gitu kan. Nyuwunnya gitu temenan. Tapi kadang kita ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, Bapak Ibu konten rasa nyuwun boten dalam hati kita. Adakah perasaan kita itu minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya petunjuk jalan yang lurus? Kan seringnya apa? Kalian. Seringnya apa? Kelewat. Lalu artinya Allah buat bericik-icik assalamualaikum bisa rampung. Nah ini penting sekali. Karena sholat adalah komunikasi langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus, petunjuk jalan yang lurus. Allah berfirman, hada li 'abdi wa li 'abdi masa'ala. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta Allah akan beri. Ini ya kita harus juga benar-benar nyuwun gitu kan. Jadi perasaan hati kita harus kita hadirkan agar supaya sholat kita menjadi semakin istimewa. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, di antara keutamaan sholat ada satu kondisi di dalam sholat itu, doa yang dipanjatkan pada saat itu akan sangat cepat sekali terkabulkan. Kapan itu? Ketika sujud. Nabi alaihissalam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah kapan? Ketika sujud. Kemudian ketika Nabi alaihissalam mengabarkan ini adalah kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah, Nabi alaihissalam perintahkan fa'athiru ad-du'a, perbanyaklah berdoa. Jadi ketika sujud itu apa? Memperbanyak doa. Nopo mali kalau kiambek kalau kita itu sholatnya sholat sendirian. Nek sholat sendirian kan kepenak nih. Arep sing suwene sepinten ya sejam ya mono, 2 jam ya mono gitu kan. Artinya doa yang kita panjatkan semakin banyak itu, Masya Allah. Nek sholat jamaah jadi imam ya ampun gitu. Kok kesuwen gitu, makmumnya kasihan. Sujudnya sejamnya makmumnya pada 14 ini relasi gitu. Proporsional. Tapi kalau kita sholat sendirian, hajat apapun minta kepada Allah, kebutuhan apapun minta kepada Allah.
Namun Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita minta sesuatu kepada Allah dalam sujud kita, mintalah yang terbaik. Ampun sing ecek-ecek. Maksudnya kita yang besar-besar, surga Firdaus, terjaga dari siksa api neraka, keselamatan dunia dan akhirat. Minta yang bagus-bagus. Jadi di dalam sholat ada kondisi seorang hamba itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istimewa sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sholat itu akan menjadi pembatas. Sholat itu menjadi apa? Pembatas. Dari apa? Dari kemaksiatan, keburukan. Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, Allah itu menggunakan kalimat penegas, sungguh, sesungguhnya sholat itu melarang, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi di antara keutamaan keistimewaan sholat itu bisa menjadikan seseorang itu terhalang dari perbuatan keji dan munkar. Itu di antara keutamaannya. Namun kenyataannya sholat terus maksiat jalan. Kenyataannya gitu. Harusnya sholat itu menjadikan seseorang berhenti dari kemaksiatan, namun yang terjadi sholatnya terus, maksiatnya juga jalan. Oh, berarti kalau seperti itu sholatnya mendingan ditinggal sekalian, dong maksiat. Jangan, tetap sholat itu dijaga, diusahakan. Dahulu Bapak Ibu sekalian, para sahabat mengeluhkan seseorang. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada orang, dia sholat siang malam sholat, tapi gaweannya nopo nyolong. Wongnya rajin sholat, tapi nopo seneng nyolong. Dan Rasulullah ini pun masya Allah jawabannya luar biasa, indah sekali jawabannya. Maka Rasulullah menjawab, satamna'uhu sholatun. Sholat yang dia kerjakan nanti akan menghalanginya dari mencuri. Ada selaras ya di sini. Jadi sholat itu kata Nabi SAW akan menghalanginya dari mencuri. Makanya di dalam beberapa riwayat kemudian dijelaskan, benar. Orang tadi yang dikeluhkan oleh para sahabat, wong sholat kok nyolong gitu kan. Ternyata Allah setelahnya sholatnya benar-benar menghalangi dia, melarang dia daripada mencuri. Sudah gak nyuri lagi. Ini memang ketika sholat itu kita kerjakan dengan baik, sebaik-baiknya benar, sholat itu akan menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau setiap kaum muslimin sholat dengan sholat yang baik, insya Allah korupsi akan hilang, pencurian, pembunuhan, saling caci maki dan seterusnya akan hilang. Namun ya itulah kenyataannya. Makanya perlunya kita menyadari kembali dan memahami kembali, mempelajari tentang keagungan sholat. Jadi sholat yang kita usahakan, meninggalkan maksiat juga kita upayakan. Jadi jangan hanya bergantung nyok sholat tapi jadi isi maksiat baik ya. Ya jangan seperti itu. Artinya ada usaha juga untuk meninggalkan maksiat. Ya sholatnya dikerjakan, meninggalkan maksiat juga diupayakan. Baik, ini sholat adalah menghalang ya seseorang dari kemaksiatan. Kemudian sholat sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan dirikanlah sembahyang, dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu maksudnya adalah sholat, yaitu adalah mampu menghapuskan dosa dari perbuatan buruk. Artinya walaupun kita maksiatnya jalan, sholatnya tetap harus kita
juga bisa jadi dengan sholat kita maksiat yang kita lakukan dosa diputar terhapus. Kemudian Nabi Alaihissalam memberikan gambaran kepada para sahabat ketika para sahabat itu sedang diskusi dengan Nabi Alaihissalam, maka Rasulullah bertanya, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum?" Wahai para sahabat, bagaimana menurut kalian, apa pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang kalian ada sungai yang tasiru minhu kulla yaumin khamsa marrat, kemudian orang tersebut mandi sehari 5 kali. Konten Bapak Ibu sekalian sing kampung sehari 5 kali. Kedinginan meriang malah. Jadi hadis ini bukan perintah untuk mandi 5 kali ya, tapi apa sedang memberikan gambaran. Rasulullah bertanya, hal yang kau mindaroni syai, kira-kira masih adakah gulung daki yang tersisa? Orang mandi sehari 5 kali, kira-kira resik nopo mboten niku? Insyaallah resik. Insyaallah. Maka para sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai'. Wahai Rasulullah, enggak ada yang tersisa kotorannya, bersih sih. Kemudian Nabi Alaihissalam mengatakan, qal fakadzalika mathalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa. Berarti ketika kita lelah-lelah capek-capek ke masjid sholat seperti ini, kita sedang resik dari dosa. Harapannya terus ketika kita sholat di waktu terus bersih, sama sekali tidak ada dosa. Walaupun setelahnya maksiat lagi, tapi tetap sholat dikerjakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sholat akan menjadi cahaya yang menerangi seorang hamba. Sholat itu dados apa? Cahaya. Cahaya di mana? Dunia dan akhirat. Nabi Alaihissalam mengabarkan, was-sholatu nurun. Sholat itu cahaya yang sejuk, cahaya yang menenangkan. Karena cahaya itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Di atas kita ini ada cahaya nopo? Lampu. Cahaya yang dihasilkan oleh lampu itu mengeluarkan panas, silau dan panas. Matahari itu tata surya, sumber cahaya di bumi. Cahaya matahari sifatnya apa? Panas, silau, membakar. Sehingga matahari di dalam Al-Quran cahayanya itu tidak disebut dengan nur, tapi disebut dengan dia, cahaya yang membakar. Apa yang Allah sifati cahayanya itu tenang? Bulan. Allah jadikan cahaya bulan itu apa? Tenang. Karena sifatnya memang memantulkan dari matahari. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan antara melihat matahari dengan melihat bulan, mendingan melihat mana? Bulan. Melihat bulan sejam 2 jam ini tambah tenang, tambah anteng. Tapi melihat matahari semenit saja, mripate lamur. Mripate lamur peringatan. Makanya cahaya bulan itu tenang sekali. Dan Rasulullah SAW itu mengumpamakan sholat cahaya seperti cahaya bulan tenang. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengerjakan sholat itu harusnya apa? Hatinya niku adem, tenang. Makanya Nabi Alaihissalam, kalau ada perkara yang berat, ada perkara yang menyusahkan, Nabi Alaihissalam fazi'a ila sholat, segera mendirikan sholat. Jadi ada masalah apa? Sholat. Karena dengan sholat itu hatinya apa? Tenang. Karena dengan hati tenanglah seseorang itu bisa menghadapi masalah apapun itu. Kalau dihadapi dengan hati yang tenang, insya Allah akan apa? Mudah.
Masalah sekecil apapun, tapi agar ngadep ini nganggo emosi, bubar. Ibune masak, kakek uyah sidik, bapak belum gara-gara apa? Uyah. Ibune gawe wedang kopi, jan kelalen ora dibagi gula, tinggal diburu kita dadak. Ibune kesinggung, kasihan. Akhirnya apa? Padu gara-gara kopi. Tapi kalau tenang, Bu, masya Allah, kopi ini kakek kopi apa ya gitu. Apa gula ini senteng gitu kan enak ya dengan hati yang. Dan Bapak Ibu sekalian, hidup kita itu kan penuh masalah. Makanya dikatakan dunia darul bala. Dunia itu tempatnya ujian. Maka kita sangat butuh sekali ketenangan hati. Yang ketenangan hati itu bisa kita upayakan dengan Allah. Mulanya Rasulullah itu ketika memerintahkan sahabat Bilal untuk iqomah, bahasanya indah sekali. Ya Bilal, arifna bis sholat. Wahai Bilal, tolong istirahatkan kami dengan sholat. Masya Allah, bahasanya kan sholat kau mengistirahatkan si kepribun. Sholat itu mengistirahatkan kita dari pikiran dunia, dari kesibukan dunia menuju kesibukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang terjadi apa? Begitu Allah Akbar, dunia ini pada teka. Malah jadinya nonton di anggar kelangan apa-apa, aneh boleh di sholat. Balik Allah Akbar, iya nengkan, langsung ketemu. Ya betul sih, jadinya ketemu. Tapi jangan dijadikan sholat itu untuk sekedar mencari barang hilang. Emang betul jadi ingat gitu kan. Berat ya, itu berat ya. Makanya sholat itu harusnya menenangkan. Nah ini PR kita Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sholat kita itu menjadikan kita semakin tenang. Karena ketenangan itu akan datang ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya di dunia. Maksudnya cahaya di dunia pribadi, artinya dia itu bisa melihat, oh ini boleh, ini tidak boleh, saya harus seperti ini, saya harus seperti itu, apa yang harus saya ucapkan, apa yang harus saya tinggalkan, itu jadi cahaya, jadi petunjuk. Jadi ini di dunia. Dan nanti di akhirat juga demikian. Nabi SAW mengabarkan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat, maka sholat itu nanti di hari kiamat akan menjadi cahaya terang. Sholat juga akan menjadi bukti bahwasanya orang tersebut mengerjakan sholat, mengerjakan perintah Allah SWT. Dan juga sholat itu akan menjadi keselamatan di hari kiamat, mendatangkan keselamatan. Jadi kita itu sedang bahasanya sedang ngecas baterai. Yang nyalanya kapan? Nanti di hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di sana sudah tidak ada cahaya lagi, orang itu butuh lampu, butuh penerang, butuh petunjuk, sholat yang akan memberikan petunjuk. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, cahaya yang Allah berikan kepada masing-masing hamba nanti berbeda. Tidak ada yang terang sekali, ada yang terang, ada yang redup, ada yang kelip. Jadi si kelip-kelip ini beribun, kadang sholat, kadang orang sholat. Makanya kita semangat sholat agar supaya terang di hari kiamat. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, sholat adalah sebab datangnya pertolongan Allah. Ada kaitannya tadi. Jadi dengan sholat kita meminta pertolongan kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan wasilah sabar dan sholat. Urusannya nopo, masalahnya nopo, mintalah kepada Allah dengan sholat. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini tentang keutamaan sholat subuh nih. Nanti kita sholat semuanya. Nabi alaihi wasallam mengatakan, man sholat subha fa huwa fi dhimmatillah.
Siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah. Dalam lindungan. Ini kita kalau yakin sekali penak kuripe. Oke, orang yang sholat subuh itu dijamin oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Yang menjaga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjaga bukan BPJS. Yang menjaga Allah ya. Kadang-kadang sekarang kan orang di BPJS diberi yang apa dari mari rumah sakit kepenak gitu kan. Orang yang sholat subuh dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, malaikat mendoakan penjagaan, mendoakan ampunan bagi orang-orang yang tetap dalam sholat. Nah ini kita tadi selesai sholat subuh ya, setelah itu tidak pulang, duduk dulu seperti ini. Maka kata Nabi SAW, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musalla. Malaikat itu senantiasa mendoakan kebaikan untuk seorang di antara kalian selama orang tersebut masih di tempat sholatnya. Ini kita masih berarti dari tadi sampai sekarang sampai nanti terus didoakan malaikat. Nomor doa ini, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Dua doa dari malaikat ini jika, dan kita harus yakin ya, doa malaikat itu pasti dua doa ini jika dipanjatkan oleh malaikat, maka orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat niku kan dalam bahasa usul fikih niku namanya al-wajib al-muwassa. Ibadah wajib yang memiliki rentang waktu. Contoh subuh mau jam pinten nggih? Wow, jam 4:53 nih. Sampai kapan? Sampai jam 5:12. Itu kan ada rentang waktu ya. Artinya di waktu itu seseorang boleh sholat di awal boleh, di tengah boleh, di akhir hati-hati. Di akhir hati-hati, khawatir nanti melalaikan sholat. Itu ibadah yang boleh dikerjakan di waktu itu. Ada rentang waktunya. Namun demikian, ternyata Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyu a'malin ahabba ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa sing paling dicintai oleh Allah? Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling utama? Ibadah apa yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab apa? As-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Dan dalam riwayat yang lain, as-sholatu, sholat yang dikerjakan di awal waktu. Walaupun sholat itu memiliki rentang waktu pengerjaannya, maka tetap kita berusaha mengerjakan sholat di awal waktu. Tujuannya apa? Untuk hati-hatinya dan juga untuk mendapatkan keutamaan yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa saya sholat di awal waktu adalah sholat yang atau ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini peringatan bagi orang yang melalaikan sholat. Kalau tadi orang yang menjaga sholat maupun utamanya akan mendapatkan cahaya sebagai bukti dan mendapatkan keselamatan. Nah, kebalikannya, ini orang-orang yang tidak menjaga sholat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan orang yang tidak menjaga sholat, lam yakun lahu nur wala burhan wala najah. Orang tersebut nanti nggak ada cahaya, petang. Wala burhan, orang tersebut nggak ada bukti kalau dia dulu di dunia melakukan ibadah, menjalankan perintah Allah. Wala najah, dan nggak akan mendapatkan keselamatan. Cilaka, petang dedet. Sudah tidak ada identitas, tidak ada bukti, terus kemudian apa? Cilaka. Ditambah lagi, wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun. Nanti di hari kiamat dikumpulkan bareng Qarun. Sinten malih? Fir'aun. Sinten malih? Haman.
Dan yang terakhir Ubay bin Khalaf. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, tidak menjaga sholat, sudah dia tidak dapat cahaya, tidak ada bukti, kemudian celaka, ditambah lagi dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Qarun itu sinten? Qarun itu niki dahulunya, niki sedikit ya. Dahulunya Qarun itu adalah orang miskin. Bahkan Qarun itu dulunya adalah pembaca paling top kitab Taurat. Top sekali bacaannya. Tidak ada yang seperti Qarun. Namun kemudian minta kepada Nabi Musa, minta didoakan supaya jadi wong sugih. Nabi Musa sudah mengingatkan, jangan, nanti kamu melampaui batas juga, doakan saja. Akhirnya temenan Qarun jadi wong sugih. Pol. Panjang misalnya, intinya Qarun itu jadi orang paling kaya. Kuncinya mawon digotong wong walu gede-gede. Kalau satu orang itu bisa mengangkat 200 kilo, ping walu berarti seton 600 ya. Berapa besarnya coba kuncinya gitu. Sugih pol ya. Namun demikian nggak mau sholat, meninggalkan Taurat, sudah nggak mau melakukan ketaatan. Akhirnya Allah siksa, masukkan ke dalam neraka bersama Qarun. Kenapa di sini Qarun disebutkan? Kenapa nggak ada yang lain? Abroha misalkan, Namrud. Kenapa disebutkan Qarun? Ini sebagai perumpamaan ini. Jadi orang yang hartanya itu melalaikan dia dari sholat seperti sinten? Qarun. Jadi orang sing sugih maune abi miskin ya, mari masjid orang tahu lah, giliran dari mobil, dari rumah dan masjid jadi tinggal. Orang yang seperti ini akan bersama orang mirip seperti itu. Fir'aun, raja yang paling bejat, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Maksudnya bagaimana? Fir'aun punya kekuasaan. Barang siapa yang kekuasaannya itu menjadikan seseorang lalai dari sholat, seperti Fir'aun. Haman sinten? Haman niku menterine Fir'aun. Menterine Fir'aun. Artinya kepripun? Barang siapa yang jabatane menjadikan seseorang lalai dari sholat, seperti Haman. Dan yang terakhir Ubay bin Khalaf. Siapa itu? Orang kafir Quraisy. Beliau adalah ahli dalam niaga perdagangan. Berarti orang yang perniagaannya, perdagangannya, pekerjaannya melalaikan dia dari sholat seperti Ubay bin Khalaf. Maka orang-orang yang melalaikan sholatnya, meninggalkan sholatnya karena perkara dunia, maka mereka akan berkumpul bersama orang-orang yang seperti ini. Dan yang terakhir sekali, Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang suka ke masjid. Nabi SAW bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitah. Masjid niku, kata Nabi SAW, rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Kita berharap seperti itu ya. Kita ke masjid, memakmurkan masjid, harapannya kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian takaffalallahu liman kana al-masjidu baitah. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bagi orang yang menjadikan rumahnya itu sebagai rumahnya, yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Allah akan menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Dengan apa? Birruhi warahmati wal jawasi ala sirati ridwanillahi ilal jannah. Allah akan menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan apa? Yang pertama adalah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Allah akan limpahkan rahmat, limpahkan kasih sayang, serta dia akan dijamin oleh Allah melewati jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkannya ke dalam surga. Makanya sering-seringlah kita untuk menjadikan masjid sebagai rumah. Maksudnya sebagai rumah aja, turun tok nang masjid dan seterusnya. Tapi diisi dengan
ibadah. Ini Bapak Ibu sekalian kiranya yang bisa kita kaji pada pagi hari ini tentang keagungan dan keutamaan. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah mendirikan sholat sampai saat nanti Allah SWT mewafatkan kita semuanya dalam kondisi husnul khotimah. Nasallallahu ta'ala taufiq wassadad wal afwa wal afiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.